Bunga sono keling itu ada serbuk bunganya. Terus bunga jagung itu ada serbuk bunganya. Padi juga ada serbuk bunganya. Lalu dia butuh nektar. Nektar itu cairan madunya itu. Lah cairan madunya itu juga di sono keling juga ada. Di kelengkeng, di mangga, di kalau di jagung tidak ada. Itu juga ada. Jadi, nah di sini kan ada banyak pohon, banyak tumbuhan macam-macam ya. Ini diharapin bisa ya. Nah, lalu yang ketiga tuh dia dari getah pohon buat propolisnya. Nah, getah pohon itu nantinya kepakai buat apa? Itu pakai buat di sarangnya itu dia biar tidak kemasukan semut atau tidak kemasukan apa hewan tuh, atau kalaupun kemasukan hewan biasanya dia bungkus hewannya itu pakai pakai getah biar hewannya itu tidak busuk. Nah, getahnya itu dari nangka, biasanya dari sukun, dari apa namanya? Uh, dari cemara. Jadi dari mangga juga ada itu getah-getahnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau waktu lalu gimana cara memeliharanya? Kalau jadi lebah itu ada 3. Lebah biasa, yang lebah pekerja yang terbang-terbang ngambilin madu. Lalu ratu, lebah ratu, lalu yang ketiga itu lebah jantan. Jadi bedanya apa? Kalau lebah ini telurnya itu sama. Nah, bedanya kalau yang lebah biasa itu umurnya itu 35 sampai 70 hari. Nah, itu dia itu yang cari makan. Kalau lebah ratu itu dia dia 3 sampai 5 tahun, tapi efektifnya kalau kita peternak lebah itu biasanya 1-2 tahun udah ganti. Kalau misalnya tidak diganti, biasanya telurnya jadi lebih dikit. Kalau terlalu tua nanti dia bertelurnya kurang. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kalau misalnya bedanya apa? Sebenarnya sama, cuma di satu kotak itu, di satu kotak yang ratu cuma satu, sisanya pekerja. Lah, kita itu pakai kayak gini. Kalau di satu kotak itu ada 7 sampai 8 sisir biasanya. Itu seperti ini. Dia dia seperti ini ya. Ini tadi saya ambilin sarangnya. Kalau dia seperti ini. Nah, itu dalam satu sisir gini biasanya ratu itu satu hari itu dia nelurin satu sisir gini. Jadi satu sisir tuh ada banyak telur, itu ratu semua. Lah telurnya ratu semua. Nanti setelah dia bertelur, dia itu nanti umur 0 sampai 4 hari itu dikasih susunya. Jadi lebah pekerja itu keluar susunya buat minumin ini. Lah habis itu dia tidak minum susu lebah lagi. Lah kalau ratu itu dia itu minum susu lebah terus. Jadi saat ratu tuh dia sebenarnya dari telur pekerja cuma sama jenisnya, cuma dia minum royal jelly terus, makanya minum susu lebah terus, makanya dia bisa umurnya panjang. Nah, itu kalau selama ratunya itu tidak hilang, itu lebahnya itu balik situ terus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngecek lebah, kita itu biasanya kalau peternak lebah itu ngeceknya itu 9 sampai 12 hari sekali. Itu kita ngecek, itu yang kita lihat itu di sarangnya itu kita buka, itu yang kita lihat tuh kita tidak nyari ratunya. Kalau kita nyari ratunya kelamaan, soalnya lebahnya banyak, ratunya cuma satu. Tapi yang kita lihat itu kita pastiin itu ada telurnya. Ada telurnya, ada kayak larva-larvanya, kayak cacing-cacingnya kecil-kecil itu dia udah netus. Kalau misalnya itu ada, itu berarti kita sudah aman. Oh, berarti lebahnya masih bertelur. Nah, kalau lebahnya masih bertelur itu berarti lebahnya masih tetap di situ. Tapi kalau lebahnya sudah tidak bertelur, tidak ada telurnya, baru kita cari ratunya. Jadi itu ratu lebah itu selama ratu lebah itu ada, berarti kotaknya itu aman. Berarti udah dia masih hidup di situ. Tapi kalau ratunya tidak ada,
itu kita yang ketar-ketir. Kalau kita peternak lebah itu kita ketar-ketir, karena kalau misalnya ratunya tidak ada kan tidak ada telur. Kalau telurnya tidak ada, ya lebahnya hilang. Lama-lamaan kan susut, itu harus dicarikan ratu atau dibikinkan ratu. Nah itu nanti saya terangin lagi. Nah lalu kebutuhan lebah itu kan 3 tadi ya. Itu nektar, terus bunga, serbuk bunga, sama propolis, sama getah pohon. Getah pohon itu tidak terlalu masalah. Kalau nggak ada ya tidak terlalu masalah lah. Itu bisa diakalin misalnya ya ini kan tutupnya sarang itu di atas itu kan ada tutup kasa. Itu dikasih tutup solasi. Jadinya apa? Jadinya udah tidak perlu dia pakai propolis lagi buat nutupin. Ada untuk membantu aja. Kalau secara jadi membantu aja, jadi dia nggak perlu nutupin pakai propolis. Tapi kalau misalnya nggak ditutupin pakai solasi ya nggak apa-apa. Kalau propolisnya melimpah, jadinya itu solasi itu biar aman, biar nggak ada kecoa tikus cecak masuk ke situ. Kadang itu cecak itu bersarang di atas. Jadi kalau tutup yang luarnya itu dibuka, itu kadang ada cecak lompat keluar. Nah itu karena cecak itu tahu ada makanan di situ. Biasanya lebah-lebah yang muda-muda dia keluar dari sarangan dari bawah masuk ke atas itu, makanya dimakanin. Nah itu juga tidak terlalu masalah sebenarnya selama ada ratu lebah di dalam. Karena apa? Kalau ada ratu lebah di dalam, dia itu bertelur sehari 1.500 telur. Makanya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya telurnya habis, tidak ada ratu, nah itu kan susut habis. Seperti itu. Nah, ratu bisa bertelur itu karena ada susu lebah. Susu lebah itu dia bisa ada susu lebah kalau ada cairan nektar sama serbuk bunga. Nah, itu kita bisa lihat cairan nektar itu dari sini, dari atasnya yang sini. Ini dari atasnya yang sini. Biasanya ini yang atas sini itu isinya madu semua, bening, ada cairan bening gitu. Biasanya nanti kalau dia madunya banyak, terus dia dikipasin terus, jadi kental, terus dia tutup, jadi tertutup. Tapi ada yang kita lihat bening. Nah, bawahnya sini, yang di bawahnya sini, yang saya lubangin ini biasanya area buat telur, yang tengah sini. Ini telur, jadi sini telur telurnya lebah itu di sini. Ini telur lebah yang pekerja. Telur lebah itu pekerja. Nah, lalu yang bawah sini biasanya di daerah sini atau di daerah sini ya. Di daerah sini, bawah sini itu telur lebah jantan. Nah, telur lebah jantan tuh kalau biasanya peternak lebah kalau misalnya nggak ngejar buat tidak ngejar untuk dikawinkan, untuk digandakan lebahnya, itu telur lebah jantannya kita dibuang tuh, diseset, dibuang. Tapi kalau misalnya bapak ibu tidak mau diseset, dibuang ya tidak apa-apa, tapi dia makan madunya lebih banyak, makan cairannya kan, karena lebah pekerja itu dia ngumpulin madu. Tapi kalau yang di lebah jantan, nanti kalau bapak ibu bisa lihat, nanti kan bisa nemuin lebah itu yang kayak yang seperti tadi yang terbang itu lebah pekerja. Tetapi ada yang lebah jantan. Lah lebah jantan itu dia ini ndak kerja, cuma makan sama nganget ke sarang. Jadi tujuannya lebah pekerja itu cuma makan, lebah jantan tuh kerjanya cuma makan sama nganget ke sarang. Dia dipakai itu kalau rada ratu muda mau kawin, nah itu dia pakai. Tapi kalau enggak, dia enggak kepake. Sebenarnya seperti itu, cuma menghangatkan sarang aja. Tujuannya seperti itu. Itu bisa kalau kita ternak lebah kita buang. Nah, itu seperti itu. Lah jadi itu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya satu lokasi itu
madunya banyak, dia biasanya nutup madu. Nah, nanti kalau misalnya madunya pas kita ngecek itu terus madunya kurang, lah ini berarti bunganya udah habis. Nah, kalau bunganya udah habis itu kita bisa lakuin tindakan darurat atau kita mau dipindah. Nanti tindakan daruratnya saya ceritain, atau biasanya kalau kita peternak lebah kita pindah. Kalau nggak kita pindah, biasanya kan dia madunya terus cairannya habis kering. Lah kalau sudah kering itu biasanya lebahnya terus pergi pindah sendiri. Nah kalau lebahnya pindah sendiri kadang kita buka, loh kok cuma tinggal sarang gini. Lah kalau sudah tinggal sarang gini berarti lebahnya sudah kabur, sudah pindah ke tempat lain. Makanya orang ternak lebah itu biasanya diangon. Kalau orang ternak lebah itu bilangnya dikontrol, dipindah-pindah terus. Kontrolnya setiap 9 hari sekali kita liatin ada cairannya enggak. Satu, cairan. Lalu kedua, dia butuh serbuk bunga. Serbuk bunga itu di sarangnya kayak gini. Ini kayak gini kan, ini saya sudah ambil, ini masih ada cairannya ya. Nah, kalau serbuk bunga itu di sarang-sarang gini itu ada warna kuning-kuning. Kuning-kuning, jadi kalau kita punya bunga, kita pegang itu kan ada kuning-kuningnya. Itu sama lebah itu diambil dimasukin ke sarang. Nah, kuning-kuningnya ini fungsinya agar sebagai makanan lebah. Kalau makan lebah itu bisa makan kuning-kuningnya, bisa minum madu, dia bisa keluar susu lebah. Kalau dia bisa keluar susu lebah, maka telurnya ratu itu dia bisa kasih royal jelly umur 0 sampai 4 hari. Tapi kalau dia enggak bisa keluar susu lebah, maka telurnya ini enggak bisa dikasih royal susu ratu. Nanti kalau dia enggak bisa dikasih susu, bukan susu pekerja ya. Nah, kalau dia enggak bisa kasih susu pekerja, maka telurnya enggak bisa hidup. Maka kalau kita ngelihat, loh ini kok enggak ada telurnya, kok enggak ada cacing-cacingnya, itu mengapa? Karena nggak ada broodnya, nggak ada larva lebah yang sudah ketutup itu. Mengapa nggak ada? Karena satu, mungkin ratunya nggak ada. Loh, ratunya kita cek masih ada, tapi kalau nggak ada telurnya, cuma tinggal lebahnya aja. Oh ternyata nektarnya, cairannya itu, madunya itu kurang atau nggak ada, atau madunya masih ada tapi tidak ada tepung sarinya. Karena nggak ada tepung sarinya, maka dia nggak ada telur baru. Nah, kalau dia nggak ada tepung sarinya, lebahnya itu juga lama-lama susut. Karena apa? Karena dia nggak bisa bertelur. Nah, maka kita sebagai peternak lebah, kita harus usahakan supaya dia terus bertelur. Kalau dia terus bertelur, maka koloni itu akan hidup terus. Karena kehidupan koloni itu hanya bergantung pada ratu. Tapi ratu bergantung sama semua pekerja. Karena ratu bergerak, dia bisa melahirkan karena dia minum kelenjar pekerja, susunya dari para pekerja itu. Seperti itu. Ratu tidak ada makanan lain, ratu cuma makan susunya lebah. Dia tidak makan madu, dia tidak makan serbuk bunga. Seperti itu. Nah, kalau misal sudah kita ngeliatin sudah nggak ada, biasanya kita para peternak lebah terus cari tempat yang ada bunga. Yang biasanya kalau misalnya hujan gini kita cari ke kebun jagung. Kebun jagung sudah ada bunganya, kita bawa ke kebun jagung. Kalau selama, nah itu kita taunya ada serbuk bunganya gimana, nggak usah diangkat. Kalau biasanya itu kita ngeliatin dari sarangnya. Di sarang itu kakinya itu dia bawa warna kuning-kuning. Nah, kalau itu bukan kotorannya, itu makanannya, serbuk bunganya. Nah, itu dibawa sebagai persediaan makanan. Kalau sudah ada itu biasanya sudah aman. Nah, itu kita ngeliatin setiap 9 hari sekali, biasanya kita kontrol, kita lihatin seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau enggak ada, kita siap-siap pindah, cari tempat, ada tempat terus kita pindah kasih ke situ, seperti itu.
Nah, gimana kalau misalnya mau settle, tidak mau pindah-pindah? Kalau nggak mau pindah-pindah, itu sebenarnya bisa, tapi agak makan biaya, Pak Bu. Agak makan biayanya gimana? Ini gini, kalau kita peternak lebah itu ngomongnya itu biasanya kita ngelakuin kalau kondisinya benar-benar darurat. Jadi tidak tidak kalau orang bilang tuh benar-benar kepepet. Tadi tidak kebiasaan yang wajar, tetapi kalau benar-benar kepepet. Jadi misalnya kita sudah cari tempat, tidak ada tempat, tidak bisa pindah, tidak ada bunga. Karena tidak ada bunga, kita harus di satu tempat itu, terpaksa kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Udah cari tempat tidak bisa, tidak ada bunga, tidak ada itu. Akhirnya itu kita pakai tambahan makanan tapi buatan. Nah ini tidak boleh dipanen ya, tidak boleh dipanen. Kalau dipanen itu tidak boleh, karena ini cuma keadaan darurat. Nah keadaan daruratnya itu kita biasanya peternak lebah itu ada alat namanya itu feeder. Feeder itu buat ngasih makan lebah. Nah kan jadi kadang kalau kasih makan lebah itu biasanya kalau orang idealnya itu kasih madu. Tapi kalau madunya itu terlalu tinggi biayanya, kita pakainya gula pasir. Gula pasir dikasih di tempatnya feedernya itu, pertama direbus dulu gula pasirnya sama air 1:1 ya. Habis direbus dia jadi cairan, terus dimasukin ke feedernya, alat feedernya itu. Nanti di alat feedernya itu biasanya kita kasih karung goni atau kita kasih tongkat-tongkat kayu. Jadi biar lebahnya itu bisa turun, tidak terendam di air gulanya itu. Nah itu kalau kita kasih air gula, dia cairannya kan ada. Lalu kita lihat untuk serbuk sari, serbuk sarinya kurang atau enggak. Kalau serbuk sarinya kurang, itu biasanya kita ada daruratnya juga. Tapi kalau misalnya tidak mau darurat, dipindah aja ke tanaman yang banyak serbuk sarinya, seperti tanaman jagung. Jadi kalau misalnya dipindah ke tanaman jagung, jagung itu banyak serbuk sari tetapi tidak ada cairan. Maka biasanya peternak lebah itu dikasih di sana, dikasih keadaan darurat, dikasih cairan, dikasih air gula, tetapi untuk serbuk sarinya dia cari sendiri. Lalu gimana kalau keadaan daruratnya itu tidak ada serbuk sari tetapi ada cairan nektar? Kalau ada cairan nektar tapi tidak ada serbuk sari, itu biasanya kalau kita peternak lebah, ini sekalian saya kasih buat ini. Ini saya beli ya. Jadi ini namanya serbuk bunga. Serbuk bunga itu kalau kita sudah panen itu jadinya seperti ini. Itu kalau keadaan darurat, ini kalau bicara keadaan darurat ya Pak Bu, jadi bukan wajarnya kita lakuin. Itu kalau misalnya tidak ada cairan tetapi tidak ada serbuk bunga, tidak ada masukan. Kita lihat di sini tidak ada kuning-kuningnya, lebah ratunya masih, tapi dia tidak bisa bertelur. Itu berarti kurang serbuk bunga. Lah kurang serbuk bunga biasanya kita pindah ke tanaman yang ada serbuk bunganya. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa keadaan darurat. Keadaan darurat gimana? Pakai blender. Ini diambil, ini serbuk bunga ini diambil 2-3 sendok. Terus tempenya, terus kita pakai tempe yang masih tempe gendokan itu, tahu 1 atau 2, ikut di blender, dikasih air dikit sama gula dikit, di blender. Habis itu dikasih di atasnya sini.
Jadi ini kan sisirnya sisir 8. Dikasih di atasnya ini. Dia makan bee pollennya itu. Jadi satu kawanan itu hidup semua karena makan tempe sama bee pollen sama gula tadi, cairan tadi. Tapi ini keadaan darurat. Jadi dia makan gitu, dia hidup terus. Nah kalau misalnya bapak ibu memang tidak dipindah, itu keadaan daruratnya seperti itu. Kita pakai tempe tadi sama bee pollen sama gula, sama pakai cairan gula. Itu udah untuk dia selama kita nggak dipanen itu tidak ada masalah. Nah untuk pemberian tempe sama bee pollen sama air ini sama gula ini juga tidak berpengaruh ke produksi madu. Jadi tidak mempengaruhi hasil madu karena itu sebagai makanan dia, bukan sebagai minuman dia. Sedangkan yang disimpan sama lebah itu kan minumannya. Nah, itu untuk membantu, itu untuk darurat. Jadi setiap 9 hari sekali kita kontrol. Dikasih itu 9 hari sekali berarti. Biasanya kita cek, biasanya dilihat dari cara makannya ya Pak ya. Jadi kapan kita ngasihnya? Biasanya kita, kalau dari tempatnya saya ngelihat kalau misal ada kita kasih, kita cek 3 hari sudah habis, oh berarti 3 hari. Kalau misalnya seminggu 3 hari belum habis, berarti kita kasih tapi dosisnya didikitin. Misalnya bee pollennya jadi misalnya 2 sendok jadi 1 sendok. Terus tempenya biasanya 2 gendok jadi 1 gendok jadi setengah gendok. Seperti itu. Jadi ngikutin dia makannya itu gimana, karena kalau dia makannya lahap berarti sekitar pohon-pohon di sekitar itu tidak ada serbuk bunga. Tapi kalau dia makannya sudah tidak lahap berarti ada makanan yang dia lebih sukai, berarti sudah mencukupi. Seperti itu. Nah jadi bisa nggak diletakin shuttle, bisa, tetapi caranya seperti itu. Dan lah terus nanti madunya jadi palsu ya, itu kan kita nggak manen ya, tidak dipanen. Ini kan keadaan darurat. Nah terus kalau keadaan darurat itu selesainya gimana? Selesainya kalau apa? Kalau kita selesai ngasih, biasanya keadaan darurat itu waktu musim hujan. Nah kita tuh biasanya kalau selesainya apa? Kalau kita ngasih dia udah tidak makan lagi. Misalnya tempe bee pollennya kita kasih, dia tidak dimakan-makan. Oh berarti keadaan daruratnya udah selesai. Terus kita lihat di sarangnya ini kuning-kuningnya banyak. Oh berarti sudah selesai. Berarti dia sudah nyimpan makanan lagi. Cukup lah. Sudah cukup. Berarti sudah kita hentiin. Terus kita cairan nektarnya itu gimana? Kita sudah sirup kok, kita kasih sirup kok waktunya sirup itu biasanya cepat, terus dia sudah lama, oh berarti sudah kurang. Terus kita ngeliatin dia sudah sarangnya ini dia sudah ndak kurang-kurang lagi, malah lebih-lebih, oh ya berarti kita hentiin. Lah kalau sudah hentiin ya berarti sudah. Tapi kalau nanti berubah lagi keadaannya, kita pindah lagi. Jadi mengapa harus dikontrol? Karena seperti itu. Seperti itu. Iya, iya. Nah, lalu lalu ini untuk panennya madu ya, ini panen madu. Ternyata keadaan darurat itu berapa bulan Mas? Ngeliati vegetasi Pak. Jadi biasanya waktu musim hujan itu biasanya yang darurat nektar, karena ada pohon jagung banyak. Kalau di sekitar sini kan saya tidak tahu pohon apa yang berbunga. Lebahnya nanti kita amati lebahnya bawa makanan atau enggak. Kalau misalnya dia masih bawa makanan berarti belum darurat, makanan ini masih cukup. Kalau misalnya di padi itu kan juga ada mengapa lebah itu katanya merusak padi dan sebagainya, enggak, itu dia itu bantu penyerbukannya. Makanya yang ada lebahnya itu dia ngambil tepung sarinya, makanya hasilnya biasanya lebih banyak padinya, seperti itu. Nah, kalau dikasihin di dekat sawah itu kadang musuhnya itu kinjeng, capung. Nah, musuhnya capung itu makanin, tapi tidak perlu takut. Biasanya kalau ada ratunya
dimakan capung 10-20 pun ada telurnya banyak gitu enggak masalah. Jadi selama ratunya masih hidup itu enggak ada masalah. Nah kalau misalnya ini kan enggak panen ya, tapi kalau mau panen madu itu ada beberapa cara. Ada 2 cara, maaf. 2 cara, yang tradisional sama yang dipakai caranya kita para peternak. Kalau caranya kita cara tradisional, Bapak Ibu, itu ini kan sini segini madu semua yang atas ya. Ini tapi waktu misalnya kita pakai cara darurat. Pakai cara darurat sini kan isinya madu sampai isinya gula semua. Lah itu tuh kita potong. Jadi sini kan anak-anak ya. Ini madu ya. Tapi kan gula bukan madu ya. Ini kita potong. Kita ambil, kita peres sendiri untuk minumnya kita. Atau kalau enggak mau untuk minumnya kita ya disimpan buat kalau besok ada keadaan darurat selanjutnya. Tapi kalau itu dipotong nanti disisain yang atasnya dikit ini disisain ada lilinnya. Disisain ada lilinnya nanti dia seperti ini. Ini kan disisain, dia nanti bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Nah, kalau misalnya nggak mau bikin sendiri, ini saya ada beri buat. Ini saya ada beri ini buat sini ya. Ini saya kasih ini dipotong. Misalnya ada lubangnya segini. Ini ada lubang ya, Pak. Ini ada lubangnya diambil segini ya. Ini dipotong, ditempelin di sini. Tempelin di sini, terus nanti dikasih lilin lebah dipanasin dikit, terus nanti ditempelin di sininya. Itu lebih cepat. Jadi ini sebenarnya sarang lebah juga. Jadi kita bikin supaya lebih cepat, maka kita bikin. Iya. Untuk percontohan lah. Maaf. Jadi kalau iya. Mungkin jeda dulu, barangkali penasaran dengan penjelasan tadi Mas, timbang lupa. Ya, kalau ada mau yang ditanyain saya bisa tanyain dulu, kalau enggak nanti saya lanjutin. Ada, Pak. Bu, untuk di HP.